Oke, selamat sore. Gimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik ya, terutama jiwa kita dan hati kita dalam keadaan baik. Ya, saya pertama-tama mungkin saya ucapkan banyak terima kasih buat segenap tim di KRC ini untuk kepercayaan dan kehormatannya. Saya bisa melayani di sini, gitu ya. Ini sungguh suatu yang unik ya, saudara ya, buat kita semua. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang simple banget ya, berbicara tentang hati, gitu ya. Tapi saya harapkan dari topik yang simple ini, ya sebuah hal basic berbicara tentang hati, kita semua bisa merenungkan dengan dalam, gitu ya. Ada pepatah Yunani kuno itu yang berkata seperti ini, hidup yang tidak pernah direnungkan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Artinya apa saudara? Artinya gak peduli seberapa berat atau parah proses yang kita hadapi, kalau kita gagal merenungkannya, proses itu tidak akan bisa merubah hidup kita. Amin. Jadi saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah situasi yang menurut saya unik ini, biarlah ini menjadi sebuah pengalaman dan perenungan yang berharga, yang saya percaya bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik dan yang pasti membuat kita menjadi lebih dekat dan mengenal Tuhan dan kehendaknya yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kenapa kita bicara tentang hati gitu ya? Kalau boleh share sedikit, kita di RRCC udah hampir 2 bulan ini ya banyak berbicara tentang hati. Kenapa? Karena saya percaya perperangan utama yang terjadi dalam kehidupan kita, ya masalah utama, isu utama dalam kehidupan kita itu ada di hati. Ya, situasi apapun yang kita hadapi, kita mesti ingat bahwa firman Tuhan tuh nggak pernah berkata seperti ini. Jagalah keuanganmu dengan segala kewaspadaan. Jagailah bisnismu dalam segala kewaspadaan. Jagailah karirmu dalam segala kewaspadaan. Jaga kesehatanmu dalam segala kewaspadaan. Enggak, firman Tuhan tuh berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita mesti tahu bahwa menghadapi situasi ini mungkin ya kita mengalami krisis ekonomi. Mungkin ada di antara kita ini yang mengalami proses bisnis atau kerjaan yang begitu berat. Tapi kita mesti ingat bahwa permasalahan utama kita itu bukan masalah keuangan, masalah utama kita itu bukan masalah bisnis, bukan masalah kesehatan. Pertempuran yang utama yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di hati. Dan kita mesti tahu bahwa agenda utama Tuhan dalam hidup kita itu adalah hati kita. Supaya dia itu bisa bertahta dan mengambil posisi yang utama dan pertama di hati kita. Yang seringkali Tuhan mengizinkan terjadi proses yang seakan-akan itu begitu menyakitkan buat manusia badani kita. Untuk apa? Untuk dealing dengan hati kita. Ya, kalau saudara lihat ceritanya Ayub, Ayub itu menghadapi sesuatu yang tidak pernah dijelaskan secara jelas dan lugas oleh Tuhan. Kenapa dia itu harus mengalami semua proses itu. Dan saya rasa prosesnya Ayub begitu berat ya saudara ya. Mungkin gak banyak dari antara kita di tempat ini tuh yang pernah ngalamin seperti yang Ayub alamin gitu ya. Nah kalau saudara lihat ceritanya Ayub, poin utamanya cerita Ayub itu adalah di pasal pertama ayat ke-6. Pada waktu iblis tuh bilang sama Tuhan seperti ini. Mana mungkin anakmu Ayub ini begitu saleh dan begitu taat tanpa menginginkan apa-apa daripadamu. Dan untuk menjawab satu pertanyaan itu, Tuhan mengizinkan begitu banyak proses yang menurut saya luar biasa dalam kehidupan Ayub. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini ya yang kita renungkan itu adalah ini. Saudara, kita mesti tahu ya bahwa agenda utama Tuhan di dalam hidup setiap kita itu adalah menjadikan hati kita ini 100% miliknya. Dan seringkali Tuhan itu mengizinkan banyak proses yang begitu menyakitkan, begitu tidak nyaman buat kita. Yang kadang Tuhan itu seakan-akan tuh memprotoli segala berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya dia bisa mengambil tahta yang utama dan pertama di dalam hati kita. Itu agenda utama Tuhan. Nah, kita hari ini akan baca dari sebuah firman Tuhan yang saya percaya kita semua udah familiar. Tapi harapan saya kita hari ini bisa mendapatkan sebuah perenungan yang simple tapi dalam. Ya, kita bisa melakukan perenungan yang dalam sehingga ini bisa menjadi sebuah perenungan yang berharga saat kita melewati musim yang unik ini. Kita sama-sama buka di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan buat saudara. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu,
maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi perhatikan baik-baik ayat keempat. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Oke. Kita udah hampir berapa ini? 6 bulan ya, lewat dari 6 bulan ya, menjalani Corona Academy gitu ya, mengalami musim WFA. Nah saya percaya banyak di antara kita ini sekarang kalau keluar rumah ketemu orang-orang yang udah lama kita nggak ketemu, bener nggak saudara? Ya, nah pada waktu kita ini ketemu orang yang kita ini sudah lama nggak ketemu, biasanya pertanyaan apa yang kita ini tanyakan sama mereka? Hey bro, apa kabar? Bener nggak? Apa kabar? Sehat-sehat, baik, bener ya? Nah lalu pertanyaan berikutnya untuk kita ini pengen tahu keadaan orang itu, pertanyaan apa yang kita tanyakan? Pekerjaan lancar bro, bener gak? Bisnis gimana bisnis? Gimana bisnis? Masih aman, bener ya saudara ya? Di rumah gimana? Anak istri sehat-sehat? Setuju? Pertanyaannya seputar itu ya. Gimana pekerjaan-pekerjaan? Masih libur? Masih diliburin atau udah mulai kerja normal? Wah gimana penghasilan? Udah mulai stabil lagi? Setuju saudara ya? Kita kalau tanya sama orang untuk pengen tahu keadaannya mereka, itu kita tanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Setuju ya? Atau mungkin kalau kita pengen tahu yang ada hubungannya dengan kehidupan rohaninya, karena kita semua ini orang gereja, bener ya? Maka kita tanya, gimana bro? Udah mulai ibadah online atau offline? Wah ini males nih offline nih, online mulu nih, bener nih ibadah online nih di rumah nih. Jangan-jangan enggak nih nonton apa, Netflix nih jangan-jangan gitu ya. Mungkin ya, atau rajin komsel enggak, rajin komsel? Gimana, absensi komsel gimana? Gimana, masih rajin pelayanan enggak? Gitu, bener ya, setuju ya saudara ya? Gimana? Atau mungkin kalau yang sama yang lebih dekat, teman sesama komsel gitu pertanyaan bisa lebih terbuka dan mengintimidasi gitu. Lu masih rajin baca Alkitab enggak? Doa berapa menit nih sekarang sehari ini? Woi, masih ngikutin doa itu enggak? Doa syafaat itu enggak? Wah lupa nih udah enggak pernah doa ya? Ayo kerja terus ya pasti ya, enggak pernah doa ya? Pasti gitu mungkin ya. Nah tapi intinya apa saudara? Intinya kita manusia ya, kita seringkali itu mengukur baik buruknya keadaan kita dengan apa yang kelihatan di luar. Setuju enggak? Jadi keadaan hidup kita itu baik kalau bisnis kita baik. Kalau keuangan kita baik. Kalau pekerjaan kita masih stabil. Atau kalau hubungannya dengan kerohanian, bagaimana kita mengukur kerohanian kita, itu seringkali kita pakai juga dengan apa yang kelihatan di luar. Masih rajin komsel enggak? Masih rajin pelayanan enggak? Masih suka rajin baca Alkitab enggak? Setuju saudara? Setuju ya? Itu semua enggak salah, tapi pertanyaannya adalah gini, apakah tolak ukur utama yang dipakai Tuhan dalam mengukur keadaan hidup kita, itu sama dengan yang kita pakai? Sekali lagi ya, apakah ukuran yang dipakai Tuhan sama dengan ukuran yang kita pakai dalam kita menilai kehidupan kita? Dunia ini membuat kita mengukur segala sesuatu dengan apa yang kelihatan, yang terjadi di eksternal kita, external performance, perbuatan kita. Nah mari kita sama-sama lihat dari bacaan firman yang baru kita baca, yaitu teguran Tuhan atas jemaat di Efesus di Wahyu 2. Perhatikan baik-baik, kalau kita baca ya di ayat yang barusan kita baca tadi, teguran Tuhan akan jemaat di Efesus, kita bisa lihat bahwa ketaatan atau perbuatan mereka itu bukan isu utama. Perhatikan baik-baik, ayat ke-1 sampai ke-3, ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan baik-baik resume gereja di Efesus, saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Perhatikan baik-baik yang terjadi di sini. Saudara ngerti nggak yang terjadi di sini itu apa? Yang terjadi di sini adalah seperti ini. Di gereja Efesus, saudara ya, kalau ada datang dan khotbah di sana, jemaat Efesus ini pengetahuan teologi dan doktrinnya tuh tokcer, mantep banget. Sehingga apa? Kalau yang khotbah ini salah, jemaat Efesus bisa tahu ini pengajaran sesat. Ini nggak baik. Ini bukan rasul, ini orang jahat, ini orang pendusta. Saudara bisa bayangin ya, seremnya jadi pendeta tamu kalau khotbah di gereja Efesus. Ya, mungkin kayak kita ini mesti ke gereja reform gitu ya. Harus dilihat dulu. Kamu lulusan MDiv, MTH enggak? Kalau enggak, no, enggak boleh khotbah. Jemaat Efesus itu mereka enggak MTH, enggak MDiv, tapi mereka itu adalah semua orang-orang yang solid di dalam doktrin dan teologi mereka. Dengan kata lain apa? Mereka itu sangat-sangat giat dan tekun dalam mempelajari firman Tuhan. Oke? Jadi yang pertama secara pengenalan firman Tuhan, mereka tuh orang yang top, gereja yang top. Bayangin saudara, jemaatnya mereka tuh semua teologi dan doktrinnya solid. Oke? Yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang ketiga berkata seperti ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Perhatikan baik-baik ya. Jemaat Efesus pada waktu kitab Wahyu ini ditulis, mereka tuh hidup di zaman yang jauh lebih berat daripada apa yang kita ini alami sekarang. Nah saudara kalau pergi ke gereja dan mulai mengamati ibadah-ibadah offline gereja, saudara mesti perhatikan baik-baik ya. Itu jumlah jemaat itu turun drastis. Saudara mesti tahu itu. Di akhir zaman orang yang cinta Tuhan akan semakin mencintai Tuhan. Dan orang yang jauh dari Tuhan akan semakin jauh dari Tuhan. Nah kesulitan, masa-masa kesulitan dan penderitaan seperti ini, itu membuktikan orang-orang itu yang rontok, gitulah istilahnya saudara, yang rontok. Nah yang kita alami sekarang ini menurut saya pribadi, ya itu jauh lebih ringan daripada apa yang orang-orang di jemaat Efesus ini rasakan. Coba saudara, kita seberat-beratnya masih bisa gowes, benar nggak saudara? Siapa yang di sini gowesan? Oh nggak ada ya di sini ya, cuman di Riverset aja. Memang di Riverset itu mesti banyak bertobat saudara ya. Di sini semuanya sibuk melayani gitu ya. Atau kita masih bisa ngafe, masih bisa beribadah, oke? Masih bisa nongkrong-nongkrong makan ketemu teman, masih bisa main basket gitu. Saya tahu karena di sini ada beberapa teman saya main basket gitu. Jadi nggak bisa bohong gitu ya saudara ya. Nah jemaat Efesus di kitab Wahyu itu mereka hidup salah satu contohnya ya. Itu adalah di zaman Kaisar Nero. Nah itu kalau saudara punya Google, saudara search itu Wikipedia, saudara akan tahu bahwa Kaisar Nero itu begitu sadis. Ya, salah satu contoh yang dilakukan Kaisar Nero kepada orang-orang Kristen pada zaman itu adalah membuka tengkorak mereka hidup-hidup dan menuangnya dengan logam perak panas. Hidup-hidup saudara. Atau yang terkenal lagi saudara, ini kakinya dan tangannya keempat-empatnya diikat kepada kuda yang berlainan dan kudanya itu langsung berjalan berlainan arah. Sehingga tubuhnya mereka ini terpotong-potong menjadi nggak tahu berapa bagian. Ya, atau yang dialami Rasul Yohanes. Saudara tahu kan ini kitab Wahyu ini adalah pewahyuan kepada Rasul Yohanes. Apa yang terjadi kepada Rasul Yohanes? Digoreng hidup-hidup. Saudara di sini pernah ada yang masak ketumpahan minyak, tapi minyaknya bukan cuma kecipratan ya, deep fryer gitu. Pernah saudara? Saya nggak tahu kenapa lagunya itu cuma ada sakit hati dan sakit gigi ya saudara. Karena menurut saya ketumpahan minyak itu juga luar biasa sakitnya. Gitu ya. Oke, ini Rasul Yohanes ini dibayangin saudara, digoreng hidup-hidup, direbus hidup-hidup. Jemaat Efesus itu hidup di zaman yang jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Dan perhatikan baik-baik bagaimana Tuhan berkata, mereka tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Dan tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan dan beribadah dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Gereja Efesus itu sama sekali nggak punya masalah dengan ketaatan mereka. Gereja Efesus itu nggak punya masalah dengan ibadah dan kesalehan mereka. Tetapi ayat keempat berkata apa? Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau. Wow. Saya percaya gereja Efesus ini kalau ada sekarang, itu kayak sebuah gereja all star, saudara. Sebuah gereja yang kelihatan perfect dari depan.
kelihatan begitu perfect dari performance agamawi mereka, dari performance kekristenan mereka. Tetapi Tuhan berkata, aku mencela engkau. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Yang bisa kita simpulkan di sini adalah ini, perhatikan baik-baik. Pelayanan, ketaatan, kesalehan, ibadah kita, lamanya doa kita, lamanya kita puasa, pengorbanan kita dalam memberi, semuanya itu bukan menjadi tolak ukur kerohanian Tuhan dalam Tuhan melihat kehidupan kita. Saudara bisa nangkep ini? Tuhan tidak pernah mengukur apa yang kelihatan di luar. Tuhan selalu melihat hati. Nah, saudara perhatikan baik-baik, saya nggak akan baca di sini ya. Tapi kalau saudara buka di Matius 6, ya Matius 6 ayat 1 sampai 18, ya itu terdapat sebuah cerita di mana Tuhan Yesus itu menegur 3 macam orang. Yang pertama di dalam hal memberi. Ya, Matius 6 ayat 1 sampai 18. Yang pertama adalah Tuhan menegur orang-orang yang memberi. Yang kedua, Tuhan menegur orang-orang yang berdoa. Yang ketiga, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang berpuasa. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tuhan Yesus tidak membandingkan antara orang yang memberi dan tidak memberi. Bukan. Tuhan Yesus tidak membandingkan antara orang yang berdoa dan tidak berdoa, bukan. Tuhan Yesus juga tidak membandingkan antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa, ya. Jadi Tuhan Yesus nggak bilang seperti ini. Oke, kamu harus memberi ya, jangan jadi orang yang pelit memberi, tidak memberi, bukan. Kamu harus berdoa ya, jangan jadi orang yang tidak berdoa. Bukan, Tuhan Yesus nggak bilang seperti itu. Tuhan Yesus menegur dan membandingkan 2 orang yang sama-sama memberi, sama-sama berdoa, dan sama-sama berpuasa. Apa bedanya saudara yang disoroti Tuhan Yesus? Adalah di saat mereka melakukan perbuatan yang sama dengan hati yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata seperti ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, bisa saja, ini sebuah renungan buat kita hari ini. Bisa saja mungkin yang kelihatan di luar adalah kita ini giat melayani. Kita tidak pernah bolos komsel. Kita rajin memberi sedekah. Kita rajin berdoa dan berpuasa. Tetapi Tuhan mengecam semuanya itu. Kenapa? Karena hati kita jauh daripadanya. Jadi pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab hari ini adalah bagaimana keadaan hati kita. Nah, bisa saja saudara, seperti yang saya bilang tadi, bisa saja. Dulu pada waktu semuanya normal, dulu pada waktu kita masih penuh dengan kesibukan kita, kesibukan cari duit, kesibukan kerja, bahkan mungkin kesibukan beraktivitas gereja, kita begitu sibuk. Tapi Tuhan sama sekali nggak ada di dalam hati kita. Ini problemnya saudara, perhatikan baik-baik. Problemnya jemaat di Efesus adalah they are getting really good in being a Christian. Saudara bisa nangkap maksud saya? Mereka itu jadi begitu mahir dalam menjadi orang Kristen. Tahu saudara ya problemnya kita? Kita ini semakin lama jadi orang Kristen, kita ini jadi semakin mahir dalam melayani Tuhan. Jadi semakin mahir dalam kita berdoa. Dulu pengetahuan Alkitab kita sedikit, kita jadi semakin mahir dalam pengetahuan teologi dan doktrin kita. Kita jadi semakin mahir dalam kita mungkin beraktivitas atau beribadah sebagai orang Kristen. Tapi perhatikan baik-baik masalahnya. Semakin lama dan semakin jauh kita menjadi seorang Kristen yang dalam tanda kutip profesional. Ada satu masalahnya. Hati kita cenderung semakin jauh daripada Dia. Kekristenan cuma menjadi sebuah transaksional sama Tuhan. Tuhan, aku melayani, aku berdoa, aku melakukan ini karena aku pengen ini. Aku pengen dapat ini. Aku pengen diberkati. Aku pengen bisnisku dijagai. Aku pengen hidupku aman. Oh, karena aku takut kalau aku gak melakukan ini semua, Tuhan gak memberkati aku lagi. Oh, aku takut kalau aku gak ngasih perpuluhan atau ngasih persembahan, langit-langit akan tertutup buat aku. Belalang pelahap akan makan itu semua berkat-berkatku. Oh, aku takut kalau misalnya aku nanti gak melayani, orang-orang gak menghormati aku lagi. Saudara bisa lihat itu, yang bertahta di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi berhala kita. Kita pakai pelayanan, itu cuma untuk memuaskan berhala kenyamanan kita. Memuaskan berhala pengakuan kita. Menguaskan berhala kuasa dan kendali dalam hidup kita.
Yang kita lakukan sebenarnya adalah cuma kita menggunakan Tuhan, berusaha untuk mengontrol Tuhan dengan segala ketaatan dan kesalehan kita. Saudara ngerti ya, ada ceritanya tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, anak yang bungsu kita semua sudah tahu ceritanya. Tapi kita jarang untuk merenungkan bahwa kita ini, orang-orang yang ada di dalam gereja, kita lebih sering jatuh di dalam dosa anak sulung. Yaitu apa? Yaitu kita pakai segala ketaatan kita untuk sebuah hubungan transaksional dengan Tuhan. Yang sebenarnya kita kejar, itu bukan Tuhan, tapi pemberiannya. Nah, apa yang menjadi ukuran Tuhan saat melihat hati kita? Ayat 4 berkata seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Nah, saudara nangkep ini? Yang dicari sama Tuhan. Yang jadi agenda utama Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak teolog yang mendebatkan, definisi kasih mula-mula ini apa sih? Apakah ini artinya itu adalah kasih Tuhan terhadap kita? Atau artinya ini adalah kasih kita terhadap Tuhan? Atau ini adalah artinya kasih kita terhadap sesama? Nah, saya suka banget dengan penjelasannya John Piper. John Piper berkata seperti ini, bahwa ketiga hal tersebut itu tidak dapat dipisahkan. Saudara bisa ngerti ya ini ya? Kasih Tuhan terhadap kita dan kasih kita terhadap Tuhan dan kasih kita terhadap sesama adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. John Piper bilang seperti ini, kasih itu adalah kelimpahan dari sukacita yang kita temukan di dalam Tuhan yang akhirnya meluap keluar menjadi apa? Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan benar sebelum kita ini benar-benar mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Jadi sekarang pertanyaannya gini saudara, sebelum saya, jadi apa maksudnya? Apa maksudnya ini kasih yang mula-mula ini? Pertanyaannya jadi sekarang gini, yang paling penting adalah gini, apakah hari ini itu hati kita benar-benar mengasihi Allah atau kita ini mengasihi diri kita sendiri? Ya, Charles Spurgeon pernah bilang seperti ini, kalau kita ini ya taat dan beribadah kepada Tuhan, satu, karena kita takut masuk neraka. Dua, karena kita takut celaka. Atau tiga, karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Yaitu, oh aku jadi orang Kristen, supaya apa? Supaya dulu hidupku susah, sekarang Tuhan bikin enak. Tuhan berkati, karena semuanya itu. Itu artinya kemungkinan besar kita bukan mencintai Tuhan. Tetapi kita ini mencintai diri kita sendiri, menggunakan Tuhan. Bisa paham ya saudara ya? Kita menggunakan Tuhan dan kita menggunakan orang lain untuk memoles berhala kita. Jadi inilah, apakah Allah memegang tempat utama dan pertama di hati kita? Atau kita hanya menggunakan Tuhan untuk mencapai keinginan kita? Nah, kadang Tuhan itu menggunakan situasi sulit seperti sekarang ini. Jadi saudara tahu, kalau sekarang misalnya Tuhan itu mengizinkan seakan-akan kita ini mengalami situasi di mana Tuhan mengambil sesuatu yang kita sukai. Saudara tahu sebenarnya apa Tuhan itu sedang tunjukkan kepada kita. Yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita itu adalah apa yang sebenarnya selama ini menjadi Tuhan di dalam hati kita. Kalau bisnis kita goyang dan kita tuh langsung mengalami kehilangan pengharapan dalam hidup ini, itu Tuhanmu. Kalau kita ini kehilangan seseorang dalam kehidupan kita, lalu kita ini merasa aku mau mati aja, hidupku gak berarti. Nah orang itu yang menjadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau misalnya sesuatu tergoncang dalam hidup kita, lalu kita merasa seluruh hidup kita ini seperti bumi runtuh, itu Tuhanmu. Jadi masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan sedang menunjukkan dua hal. Siapa kita sebenarnya dan apa yang menjadi Tuhan yang sebenarnya di dalam hati kita. Saya tutup dengan ini. Kalau gitu, apa kuncinya? Untuk saya kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Yaitu Tuhan menjadi mengambil tempat yang utama dan pertama lagi dalam kehidupan kita. Ayat kelima berkata seperti ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini luar biasa menurut saya saudara. Di tengah-tengah prestasi kerohanian yang luar biasa itu, Tuhan berkata ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan baik-baik saudara. Ini menurut saya teguran keras buat kita. Kita bisa menjadi orang Kristen yang semakin veteran, semakin canggih dan hebat sebagai seorang Kristen.
Tapi tanpa sadar kita itu telah jatuh begitu dalam. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan baik-baik, solusinya bukan gini. Oh, kamu butuh retret. Kamu butuh melayani lebih lagi. Kamu butuh doa lebih lagi. Kamu perlu melakukan ini lebih lagi. Kamu melakukan itu lebih. Bukan, solusinya itu Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Apa itu? Tuhan berkata tentang Injil. The Gospel. Yesus mengingatkan kepada jemaat Efesus to put the first thing first. Kasih yang semula itu adalah ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata seperti ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini loh, yang cuman bisa memastikan hati kita selalu di track yang benar. Injil. Kita seringkali melihat Injil ini sebagai titik awal kehidupan kekristenan. Oke, jadi orang Kristen, awal mesti tahu tentang Injil. Setelah itu kita harus move on kepada sesuatu yang lebih canggih daripada itu. No. Tuhan Yesus bilang apa? Bertobat. Dan kembali kepada apa yang kau lakukan di semula, yaitu apa? Injil bukan menjadi cuman awal daripada kekristenan kita, tapi Injil menjadi pusat kekristenan kita. Kita mesti sadar bahwa kita ini adalah manusia-manusia berdosa yang setiap hari kecenderungan kita adalah kita itu meninggalkan Sang Pencipta untuk ciptaannya. Kecenderungan kita setiap hari itu adalah kita lebih suka pemberiannya daripada Sang Pemberi. Kita lebih suka benefit Tuhan daripada hadirat Tuhan. Kita lebih suka pemberian Tuhan daripada pribadi Tuhan. Kita menciptakan berhala-berhala baru. Kita taruh pengharapan kita di dalam bisnis kita. Kita taruh pengharapan kita kepada orang lain, keluarga kita, anak kita, kekasih kita, pacar kita. Kita taruh pengharapan kita kepada uang kita. Kita cenderung kita melakukan itu setiap hari. Sehingga apa? Sehingga yang kita perlukan, karena yang Tuhan itu selalu cari dan lihat di dalam hidup kita, dalam kekristenan kita adalah hati kita. Yang kita perlukan setiap hari adalah mengingat-ingat tentang Injil bahwa bagaimana Yesus telah mati bagi kita. Untuk membeli kita. Supaya apa? Supaya hati kita bisa kembali kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara ya. Saya mau tutup dengan statement ini. Yesus gak mati untuk menjadikan kita kaya. Loh kok bisa? Ya saudara lihat. Di perjanjian lama. Banyak orang kaya saudara. Abraham kaya. Daud kaya. Salomo kaya. Atau bahkan orang-orang yang dibenci Tuhan sekalipun, yang di luar hidup Tuhan, lebih kaya daripada orang Kristen. Firaun kaya, Ahasiweros kaya, Raja Babel kaya, musuh-musuhnya bangsa Israel itu semua kaya semua. Dan itu semua terjadi sebelum Yesus turun dan mati buat kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Yesus bukan mati ke dalam dunia ini untuk kita. Itu untuk sekedar menjadikan kita kaya, bukan. Yesus mati buat kita untuk memiliki kembali hati kita yang sudah begitu melenceng dan jauh daripada Dia. Tuhan Yesus datang ketemu dengan ahli-ahli agama di Israel kepada umat-umat Farisi. Bilang apa? Engkau memuliakan Tuhan dengan mulutmu. Bangsa ini memuliakan Tuhan dengan mulutmu. Engkau tahu semua isi Taurat. Engkau tahu semua kitab para nabi. Tapi engkau tidak bisa melihat aku. Hatimu begitu jauh daripadaku. Oleh karena itu apa? Aku melihat mulutmu itu terbuka seperti liang kubur. Engkau tuh mati. Atau kalau saudara lihat ya, bahkan sudah saya kasih tahu ya. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar mati, bukan cuma sekedar untuk membuat kita taat secara agamawi. Karena kalau saudara lihat mulai dari minor prophet sampai terakhir itu. Bangsa Israel, imam-imam Israel gak punya problem dengan ketaatannya. Mereka semua adalah orang-orang yang agamawi. Tapi Tuhan jijik dengan ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan itu semua dengan hati yang begitu jauh daripada Tuhan. Kenapa? Udah jadi orang Kristen profesional. Udah jadi imam-imam profesional. Udah jadi pelayan Tuhan profesional. We need to hear the gospel every day. Because we forget about it every day. Martin Luther berkata, kita perlu mendengar tentang Injil setiap hari. Karena kita lupa akan Injil setiap hari. Timotius Keller berkata seperti ini. Untuk menjadi orang Kristen, pertama-tama kita harus mengakui masalah utama kita. Yaitu bahwa kita telah menggantikan Allah dengan diri kita. Baik melalui agama maupun melalui penolakan agama, gak ada bedanya.
Kalau hati kita sama-sama telah menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala kita. Kita berubah bukan dengan bertobat lebih sering, tetapi bertobat lebih dalam. Motivasi demikian hanya dapat bertumbuh dalam diri seseorang yang telah disentuh oleh anugerah Tuhan secara mendalam. Jadi remindernya 2 ya. Yang pertama, kalau saudara diizinkan melewati proses yang begitu berat, semoga hari ini saudara bisa dapat sebuah reminder simple. Yaitu apa? That God is after your heart. Tuhan sedang mencari hatimu. Tuhan sedang memerotoli berhala-berhala yang ada dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena dia menginginkan hatimu. Atau yang kedua, kesulitan itu memunculkan apa yang asli dalam hati kita. Mungkin kita secara di luar tuh masih seperti anak sulung, kita masih taat melayani, kita masih taat beribadah, kita masih taat berdoa, kita masih taat berpuasa. Tetapi apa yang menjadi motivasi dan fokus hati kita bukan lagi Tuhan. Tapi kita sedang mengejar sesuatu yang berpusat dengan diri kita sendiri. Nah hari ini Tuhan juga berkata yang sama. Bahwa aku gak cari ibadahmu, aku gak cari ketaatanmu semata. Aku gak cari segala doa dan pemberianmu semata. Yang terutama yang aku inginkan adalah hatimu. Tuhan Yesus memberkati.